Shalom anak-anak, selamat bertemu kembali. Pelajaran kita pada hari ini berjudul Firman yang disampaikan melalui mulut. Diambil dari buku Roh Nubuat, Conflict and Courage, bagian 8. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tolong kami dengan Roh Suci mengisi hati kami, dan kiranya firman ini dapat menguatkan dan menyegarkan jiwa kami. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baiklah anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai pelajaran kita dengan membaca ayat inti yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 5. Bunyinya, jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Mari kita ikuti bersama penjelasannya. Kehidupan Adam adalah suatu kesusahan, kehinaan, dan penyesalan yang terus-menerus. Sementara dia mengajar anak cucunya supaya takut akan Tuhan, sering dia ditempelak dengan keras oleh dosa yang didatangkannya, yang membawa malapetaka yang besar kepada keturunannya. Ketika dia meninggalkan Taman Eden yang indah itu, pemikiran yang dia harus mati memenuhi hatinya dengan ketakutan yang sangat. Dia menganggap kematian sebagai satu bencana yang hebat. Anak-anak, yang paling pahit, dia menemplak dirinya sendiri karena pelanggarannya yang besar itu. Dia memohon keampunan dari Allah melalui korban yang dijanjikan. Dia merasakan amarah Allah yang meluap karena kejahatan yang ia lakukan di Firdaus. Dia menyaksikan kebobrokan umum yang akhirnya mendorong Allah untuk memusnahkan penduduk bumi dengan air bah. Meskipun pada mulanya hukuman yang dijatuhkan penciptanya itu kelihatan begitu dahsyat baginya, namun setelah ia hidup beberapa ratus tahun, kelihatannya adil dan berpengasihan bagi Allah untuk mengakhiri satu kehidupan yang sengsara. Dikatakan selanjutnya, sementara Adam menyaksikan tanda-tanda pembusukan dalam daun-daun yang berguguran dan kembang-kembang yang layu, dia berkabung lebih sedih daripada orang-orang yang berkabung karena kematian. Kembang-kembang yang layu bukanlah penyebab utama dari kesedihan, karena kembang lebih halus dan lebih rumit. Tetapi bila mana pohon-pohon besar kehilangan daun-daunnya, ini menggambarkan padanya satu kehancuran dari alam yang indah yang telah diciptakan sebagai keuntungan khusus bagi manusia. Anak-anak dikatakan kepada anak-anak cucunya sampai keturunan ke-9, Adam menceritakan kesempurnaan Taman Eden dan juga kejatuhannya dengan segala akibatnya yang mengerikan. Dia menyatakan pada mereka bahwa dosa yang berbentuk apapun akan mendapat hukuman, dan dia membujuk mereka supaya menurut Allah yang berkemurahan hati pada mereka
asal mereka takut akan Dia dan mengasihinya. Dikatakan, Adam diperintahkan untuk mengajarkan takut akan Tuhan kepada keturunannya, dan oleh contoh penurutan mereka yang menghormati kurban yang melambangkan seorang juru selamat yang akan datang. Dengan hati-hati, Adam menghargai apa yang telah dinyatakan Allah padanya dan meneruskannya dengan kata-kata kepada anak cucunya. Dengan cara ini, pengetahuan akan Allah dipelihara. Anak-anak, begitulah Allah dalam kasih-Nya yang besar akan menyatakan kesucian hukum-Nya dan menuntun mereka dengan pengalaman sendiri untuk melihat bahaya-bahaya yang terjadi bila mengabaikannya, biarpun hanya sebagian kecil saja. Judul kecil kita hari ini adalah Kembali ke Rumah. Dalam 1 Korintus 15 ayat 22 dan 23 mengatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Baiklah anak-anak, mari kita ikuti penjelasannya. Di antara kejutan, kilat, dan guntur yang menderu di bumi, suara anak Allah memanggil orang-orang saleh yang sedang tidur. Orang mati akan mendengar suara itu, dan mereka yang mendengarkannya akan beroleh hidup. Seluruh dunia akan bersorak dengan derap langkah rombongan besar, terdiri dari segala bangsa, kaum, dan bahasa. Dikatakan selanjutnya, semua bermunculan dan kubur mereka sama perawakannya seperti waktu masuk ke dalam kubur. Adam yang berdiri di antara rombongan besar itu dengan perawakan tinggi besar dan gagah. Dia sangat berbeda dengan manusia generasi yang berikut. Dalam hal ini terlihatlah kemerosotan umat manusia. Tetapi semua orang bangkit dengan kesegaran dan kekuatan seorang muda abadi. Dikatakan selanjutnya, semua celah dan cacat tertinggal dalam kubur. Umat yang telah ditebus akan bertumbuh sampai mencapai perawakan manusia pada zaman kemuliaan. Karena mereka berhak memakan buah pohon hayat di Taman Eden yang pernah hilang. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, dikatakan selanjutnya, sementara orang-orang ditebus dipersilakan masuk ke kota Allah, berkumandanglah di angkasa satu sorak-sorai dan lagu pujian. Kedua Adam akan bertemu. Anak Allah akan berdiri dengan tangan terkedal untuk menerima nenek moyang kita. Makhluk yang telah Ia ciptakan, yang telah mendurhaka pada penciptanya. Dan bagi siapa Kristus telah membawa tanda penyaliban dalam tubuhnya. Anak-anak, sementara Adam memandang bekas paku itu, dia tidak jatuh ke dalam rangkulan Tuhannya, tetapi jatuh tersungkur di kakinya sambil berseru, layaklah anak domba yang tersembelih itu. Dengan lemah lembut, Juru Selamat mengangkat dia
dan menyuruhnya memandang Taman Eden yang dari dalamnya sudah lama ia dikeluarkan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pertemuan ini disaksikan malaikat yang pernah menangis sewaktu Adam jatuh dan yang bergembira sewaktu Yesus naik ke sorga setelah dibangkitkannya, di mana ia telah membuka kubur semua orang yang percaya akan namanya. Sekarang mereka menyaksikan pekerjaan keselamatan sudah selesai. Mereka memadu suara dalam nyanyian pujian. Kesimpulan pelajaran kita hari ini, Adam mengajarkan keturunannya tentang kasih Allah dan janji keselamatan yang akan datang melalui penebusan manusia. Ini dilakukan secara lisan selama 9 generasi. Melalui persekutuan dengan Kristus, Adam dan keturunannya akan dibangkitkan dan kembali ke rumah Eden yang mulia itu dan memakan buah hayat itu. Doa kita hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak di dalam kesehatan dan sukacita selalu. Sampai bertemu kembali dalam pelajaran kita selanjutnya.